Solah wal aslah, baik dan lebih baik, maksudnya adalah mereka ya mengatakan bahwa Allah itu wajib berbuat baik. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah yang menerjemahkan baik buruk itu siapa? Ya, kalau bukan akal kita. Nah, akal ini sebagaimana yang kita sebutkan di awal-awal pembahasan, walaupun akal ini punya peran yang sangat baik untuk manusia. Ya. Dengan akal lah kita dimuliakan oleh Allah. Bahkan saking mulianya akal ini, Allah menjadikan akal itu sebagai manatut taklif. Ya. Menjadi sebab Allah memuliakan kita dengan amanah yang namanya taklif. Ya, kita mampu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini kan kemuliaan tersendiri bagi manusia. Sehingga kalau ada orang yang belum sempurna akalnya, makanya kenapa anak kecil itu tidak wajib mereka melaksanakan sholat, ya, puasa, orang gila misalnya, ya, mereka tidak wajib karena memang tidak dibebankan dengan beban taklif. Hanya orang berakal lah yang kemudian Allah muliakan tuh, ya, dengan mengemban amanah taklif. Oh, ini saking mulianya akal ini, ya. Tapi ingat, akal ini juga punya keterbatasan, ya, yang nanti akan disempurnakan oleh hati nurani kita. Hati nurani ini juga kerjanya itu fungsinya mirip-mirip seperti akal. Cuman kontennya beda. Akal itu biasanya sesuatu yang mahsusat, ya, sebab akibatnya. Akal bisa mencerna, kadang salah satu prosesnya adalah dengan sesuatu yang sebab akibat yang kadang terlihat oleh mata kita, ya, bisa kita rasakan. Nah, itu mudah untuk dicerna oleh akal. Tapi yang sesuatu yang sifatnya tak kasat mata, yang gaib, itu hanya bisa dicerna oleh hati nurani kita. Sehingga Allah paham, karena akal kita ini punya keterbatasan, maka disempurnakanlah juga dengan hati nurani. Ya. Banyak hal di dunia ini yang masuk akal, ya, yang logis, tapi bertentangan dengan hati nurani kita. Misalnya, ya, kalau benar salahnya kan lampu merah. Kalau lampu merah itu kan nggak boleh jalan. Nah, masalahnya kalau kita konsisten dengan demikian, kasihan orang yang lagi sekarat, ya, di mobil ambulans mau diantar ke rumah sakit. Kalau kita terlalu kaku menggunakan akal yang logis, oh ini lampu merah, hukum ini, hukum. Mana hati nurani kita? Ya. Atau ada orang yang mencuri karena ingin, udah nggak makan berhari-hari, ya, kemudian dia tidak dibantu. Ini bukan untuk menghalalkan mencuri atau membolehkan mencuri, bukan. Tapi di satu sisi, ini ingin menegaskan bahwa banyak hal di luar sana, di sekitaran kita, yang masuk akal, tapi tidak selaras, tidak sejalan dengan hati nurani kita. Ya, tadi, ya, tegakah kita menghukum, misalnya, ada orang yang mencuri, orang miskin, dia mencuri, ternyata untuk pengobatan maknya yang lagi sakit. Dia nggak punya apa-apa, nggak dibantu sama tetangga, nggak dibantu sama keluarga. Apa boleh buat, ya udahlah mencuri aja lah. Oh, mencuri itu kejahatan, ya, bertentangan dengan akal. Ya sama seperti, ya, banyak orang, ya, di luar sana cerdas, ya, bisa mengkritik sana sini, tapi kecerdasannya tidak sejalan dengan hati nurani. Sampai-sampai menghina, ya, apalagi merendahkan presiden misalnya dengan mengatakan tolol, ya, apalagi dan sebagainya. Ini kan nggak bertentangan dengan hati nurani. Mau apa orang cerdas, mau apa, ya, apa yang bisa kita banggakan dari kecerdasan kalau tidak ada hati, ya. Kalau tidak ada hati, ini kan sumber daripada apa, pancaran akhlak, ya. Kalau nggak ada akhlak, apa yang bisa dibanggakan dari kecerdasan itu? Nah, baik. Nah, maka mereka seolah-olah memaksa jadi Tuhan, jadi apa, ya, yang menentukan perbuatan Tuhan baik buruk itu oleh akal mereka yang sangat sempit. Disinilah dikritik keras oleh ulama-ulama kita. Emang kita siapa? Ya, ya.
banyak hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah yang tidak bisa diterjemahkan. Bukan nggak masuk akal lu ya. Ini beda. Nggak masuk akal dengan tidak bisa atau belum bisa difahami oleh akal kita. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Banyak hal, apalagi yang berkaitan dengan perbuatan Allah, ya, yang berkaitan dengan takdir. Banyak hal yang belum bisa difahami oleh akal kita, ya, yang sulit dicerna oleh akal kita, tapi bisa dirasakan, bisa difahami oleh iman kita. Makanya penting untuk juga merawat iman, ya. Iman ini ada logikanya, ya. Maka kita harus tuh mengaktifkan kecerdasan iman ini yang kita terjemahkan dengan kecerdasan spiritual. Supaya apa? Supaya kita tenang dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Nggak gerasa gerusu, nggak mudah overthinking, nggak mudah stresan. Ya. Kenapa orang gampang stres? Ya? Karena terlalu mengandalkan ini, kecerdasan intelektual sampai mengabaikan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosionalnya. Semua harus kita aktifkan. Bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan imaniah, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual kita mulai akan aktif ketika kita mau sujud kepada Allah. Ketika kita mau meluangkan waktu kita untuk ngaji, ya, baru tuh bisa naik kecerdasan spiritual kita. Ya. Tanda kecerdasan spiritual kita mulai naik, yaitu biasanya terlihat dari kesadaran kita. Tanda kalau kita sudah sadar, biasanya terlihat dari gerak-gerik kita, perilaku kita, dalam merespon sesuatu atau dalam melakukan sesuatu. Biasanya makin bijaksana, ya. Biasanya makin dewasa, ya. Nah ini